syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Fir'aun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Pembantu pangeran piye? Syaratku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni iso gawe jenggote. Iso. Tuh hadir rai ngene iso gawe rai ini. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Allah itu zat sehingga langit bumi oleh gawe dilhaqi kelawan tujuan hak atau dilhaqi sifatnya gawe kelawan hak tenan atau berita Allah gawe langit bumi itu hak tenan atau gawe ini krono tujuan hak mukhid pambikasi Allah itu nyata gawe langit dan wayo mayaku lukun fayaku oleh nafsir Imam Suyuti waskur lan yoini nasiro yo mayaku yang dalam dinane dawuh sapa wa ta'ala nitahno sapa wa ta'ala isya iman perkara sing urung wujud tapi dikersane wujud pun ana sira kaya kuno mongko ana Gusti dawuh Imam Suyuti wal taiki dawuh iku yaumul kiamat iku terjadi ing dalam dina kiamat yaqulu dawuh sapa apa lil khalqi maring makhluk umum ngadeg sira kabeh kaya kuno mongko padha ngadeg sapa makhluk Kauluhul haq Kauluhu ta'i kita Allah Ta'ala utawi nopo cita utawi dawe Allah Ta'ala iku al-haqu mesti terjadi atau mesti bener ya terjadi Ayisidku tegesi barang bener al-waqi'u kan terjadi lama halasa kelam mesti walau lan iku berhak si Allah Ta'ala lan iku si Allah Ta'ala al-mulku te kerajaan yauma yunfakhu ing dalem nalikane sendiyo apa fisuri ing dalam sangkakala yaitu kiamat ayu korni tegese trompet nanti gunakan anak kota saniata kelawan tiupan sing kedua min istrofilah sang isrofil lamu kaurano kerajaan kumujud fihi ing dalam ikilah nafil korni ing dalam masa berjidioknya nopo sangkakala diwirihi kejadiannya Allah Ta'ala Allah dawuh limanil mulkul yaum liman kedhe sapa mulku te kerajaan al yaum ing dalam dina tentu jawaban napa lillah namung kagungan alimul ghaib utai Allah iku zat sing mirsani alam gaib alam sing ora ketok dalam bahasa manusia wasya lan alam syarat sing iso didelok manusia ma tegese perkara gobla kang gaib apa malan perkara suwida kang iso diseni apa bahwa Allah Ta'ala wal hakimu dan sing bijak fi khalqihi dalam penciptaan Allah mesti Allah nyiptakno makhluk al qadiru tu dan sing bijak juga ini asya iklawan jiru-jiru di perkara kalau dia kalau ini diri asya kalau dia kalau ini diri asya terus ini mulai waktu di sekolah itu orang nulis jangan pokoknya kalau lari urung Quran jadi kalau kepengen alim Quran itu syaratnya lafaz itu dijadi sitok-sitok misalnya kolakol mana enggak dawi itu nanti bahasa lupa nih kamus itu kolakol itu baca alam yakun baca alam yakun setelah tidak juga sehingga ketika Allah itu menciptakan langit bumi dan dulu langit bumi itu tidak ada maka Allah itu superior langit yang secanggih ini, bumi secanggih ini diciptakan dari tidak sehingga andekan Quranmu ayat ini tok saya ulang lagi andekan Quranmu ayat ini tok itu sudah al-mu'jiz sudah nafas non-ning musuh yaitu dengan ayat ini berjiwai itu sudah jadi Yesus mungkin pangeran karena tidak punya reputasi ini tak langit karena dia menurut mereka pun yang nyembah Yesus lahirnya di bumi berarti bumi yang Yesus di sini begitu juga Fir'aun, Namrud, apa meneh Pahu lan kula suwun apa to Quran ojo keseringan terus jadi goblok tapi ojo ora tau mau terus jadi apa milih goblok apa apa keseringan nak ora paham iku dajane Quran iku sesuatu yang biasa itu bahaya sekali Rasulullah juga betul
Karena nanti kualitas mananya itu apa? Terus kayak kue sama nih, santri kok kue jika ada apa ke langit bumi kok nanti nubes kue udah. Laku warga dia murtad, tak Islam tadi pak. Laku lakukan aku. Kalau nanti sujud tentang pangeran, kepengen sama ayat-ayat seperti ini. Kenapa itu diulang-ulang? Ya kalau rasanya jadi wong alim. Wong alim tersiksa kan, kepengen umat itu orang murtad. Caranya gimana tadi? Dawe para ulama, ayat sito iku asal wis sakalam. Pengono ya. Ayat sito asal wis sakalam iku wis mukjiz. Mukjiz ku dadekno musuh ra berkutik utawa musuh iku apes. Saiki ketika Allah bersifati Allah itu zat pencipta langit bumi. Jadi kemana ini syaratnya jadi pangeran, iku kudu tahu gawe langit. Tentu yang memenuhi syarat itu hanya Allah Subhanahu. Itu cukup gak gue taufik? Cukup karena Yesus tidak bisa, Allah tidak bisa, Fir'aun tidak bisa. Paham? Nah tapi nak gue mau jadi monoton, sebenarnya bedatur, ngomong dramel, terus ngomong apa gawe langit bumi terus. Iya, rame-rame. Ya Allah, kok sepuro. Buat jenengan sepuro apa-apa untuk kurang ajar. Kowe ora rasane dadi ulama. Kulo sering sujud teng pengiran nangis ya Allah. Saya ingin punya kemampuan memahami kalam jenengan. Terus secara murah kula sebarno teng umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara ini kowe kudu eling terus. Nah Allah itu gawe itu menciptakan sebelumnya tidak ada. Kalau Allah itu adalah zat pencipta langit bumi, maka gampangan syarat sebagai Tuhan adalah menciptakan langit bumi. Dan itu sudah cukup untuk menafikan kemungkinan Yesus jadi Tuhan. Paham ya? Berbeda jadi kenapa Quran ngomong itu ayat yang sering lah itu dia mukjizat. Orang boleh ayat yang aneh-aneh terus nak aneh kayak jimat, nak aneh kayak orang ada kekuatan. Utak temen yang itu mana tak Islam. Lah yang aku tuh orang, jujur ya. Yang aku lah. Kue jika wiridan ya waktu biaya kolek kira-kira mantep sih. Ya waktu terus sama aneh pun. Kau tekem loh tekem. Kue dijajai kiai, nawa ya kolek biaya waktu. Waktu dasar loh. Apa mana sing aneh-aneh bisa dal multi wal malakut wal jabarut. Malah koyo jajal semua di. Aku rasa kan. Mana tak Islam no. Orang sangka murtad, sangka Islam ora ngomong. Lha dhisik sahabat biasa Gus. Saiki wae di era ini ngomong. Dhisik sahabat biasa ono kancane diundang. Ta'al nubin binasatan. Ayo rene tak wani iman. Harga iman culun apa? Iman apa? Culun. Iman TK. Sudah sahabat. Ta'al nubin binasatan. Ayo rene ngaji be aku ben iman bener. Dewa kowe ini. Ayo rene ngaji. Islam mulai cilik koyo anyaran. Terasa tersinggung biasa wae. Mulane Allah begitu bangga nifate dzate khalaqah. Bahkan pertama sifatnya Allah yang diperkenalkan ke Rasulullah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kamane cara kasarane cara Jawa Muhammad kan ape roh pangeran. Pangeran itu gampang, yaitu zat sing duwe kemampuan mencipta. Ya wis liyane hancur Namrud Fir'aun. Tapi karepem kan gak golek ayat sing sharihah tentang Fir'aun ora pangeran. Fir'aun ora pangeran kok bugul ayat. Bangun yang musyawarah pasal masail tapi tak diri gak sorry. Karena tahu kita tarian itu. Ya, jadi kue nak kepengen mau Quran. Quran semua ayatnya harus punya kekuatan mukjiz. Termasuk ayat ini. Lah aku baca kue kan biasa. Tidak semua aku rotan. Dan sing khalaqas samawati wal ardi. Mana ada bilhak tadi makanya tak mana yang dua kali. Bahwa kalau ada berita Allah pencipta langit bumi itu baru berita benar dan penciptaannya juga demi sesuatu yang hak. Jadi itu hak ibadah. Makanya kata Imam Syafi'i hak itu ada dua makna. Fakta bahwa Allah pencipta langit bumi dan dengan niat yang hak juga. Paham ya? Jadi hak itu takluknya dua. Satu memang fakta Allah menciptakan langit bumi. Dua memang untuk kepentingan hak.
Gak jelas ya, jadi mulanya ngaji dan berproses. Dan aku yang mau coba kok, khatam berbiru harus dua salah khatam itu terus aku apa nanti salah khatam itu. Karena kan mujiznya itu di mana? Ya cuma bandingannya di bawah atau mau coba di HP gue, tapi gue perlu sadar Quran gue coba model mulu rano mujiznya. Wong kafir terperangah ya ketika kita ngomong Allah tidak sing kholaqo pencipta dan itu syarat utama sebagai Tuhan. Syarat utama mau jalalan kan sih soalnya tau bejibro itu syarat bener. Lu kadang diomongin udah tersinggung apa-apa Quran. Sekarang kok cawe itu sebenarnya tersinggung. Mana? Wong sing jauh mau menangan itu ora pangeran. Kok Quran lihat baru ayat. Masa mesti ngomong aku. Sing dikan pangeran lihat baru apa? Ayat. Yang sama aku sih. Yang ngelawan aku ngelawan ayat itu pengiran. Perkorona. Tuntun rokok. Meskipun aku ya juga selera bikin rokok. Mbak bisa ngebonan rokok itu pengiran dong ngetok no malah repot. Apa boleh ini? Gue deh cuma. Makanya saya mohon sekali. Maka konstruksi hujah itu, salah lagi konstruksi apa? Hujah itu logika itu dipakai Allah ketika nanti orang itu tersandra hukum adat. Salah lagi ya. Hukum itu pula yang nanti dipakai Allah. Logika itu pula yang nanti dipakai Allah untuk menafikan atau mengalahkan orang yang tersandra hukum adat. Misalnya lama sekali manusia lahir kan lewat manusia. Ya, lama sekali manusia itu lahir lewat apa? Manusia. Kemudian lama-lama hukum ini menyandra bahwa syarat manusia lahir adalah dari seorang manusia. Lama sekali namanya anak sapi lahir juga lewat sapi betina. Lama sekali yang namanya pohon ya lahir atau tumbuh lewat biji atau lewat apa. Nah lama-lama kelamaan itu kalau tersandar terus darah ini manusia tanpa bapak ibu mukhal. Terus manusia yang jadi tulang belulang itu jadi manusia meneng mohal karena lama sekali yang namanya manusia hidup lahir dari hubungan perempuan dan lelaki kemudian menjadi anak. Dan itu bahaya sekali kalau lama-lama orang tersandra hukum adat. Nah, kue kelakuan ngono itu jadi koyo wong kafir. Itu misalnya koyo Asbin Wahid, sing dadi asbab dinuzule surat ya, sing jenenge Asbin Wahid. Jadi sing disebut pangeran apa? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Itu Asbin Wahid itu gitu. Datang ke Rasulullah, ke Muhammad, kalau dia manggil yang Muhammad, membawa tulang belulang sudah membiru, terus dikremes di tangannya, terus jadi debu, terus disawur orang ini Muhammad. Ya Muhammad, apa kamu seperti ini berpendapat kalau ini nanti Allah bisa menghidupkan lagi? Ini sesuatu yang mau halal. Terus ditinggalkan dia awalam ya satu terus anak kolak naum depan atau terus apa itu? Kul yuhi halladzi ansha'a awalam. Jadi Allah ingin semua manusia itu pakai logika awal. Ansha'a awalam pakai logika awal, di mana awal manusia namanya Adam itu diciptakan dari tanah. Dan tanah itu sendiri diciptakan dari ketiadaan. Yang bisa membenarkan teori kebangkitan adalah teori ansha'a awalam. Paham ya? Jadi Allah mengalahkan hujahnya tadi Asbin Wahil adalah caranya apa? Kalau saja manusia ada materinya, setelah mati itu artinya kan ada materi. Meskipun tulang belulang sudah menjadi tanah, namanya ada apa? Materi. Allah itu punya kemampuan ansyaha awalamar, yaitu zaman gak ada saja Allah punya kemampuan mengadakan. Kenapa yang sudah ada menjadi tidak mampu? Harusnya kan lebih mampu. Nah, makanya itu yang dipakai jawab Allah untuk hidal tadi ansyaha awalamar. Makanya kita harus ingat terus. Misalnya ngidai bumi, anggap kan ngidai bapak mbokmu. Kok sadar Adam itu diciptakan dari tanah. Umpama jadi Nabi Adam, iku roh tenan nak tanah itu iso mikir. Mergo gak ada bedanya dengan tanah. Periode awal Gus, misalnya jadi Nabi Adam kan tahu betul kalau itu bapak kamu, materi kamu. Tapi setelah lama beratus tahun orang menganggap tanah itu gak berakal. Jika terus ingkar, jadi sopo tanah iso omong. Terus kita kesulitan ketika mengartikan ayat ikhtiya tau'an awalnya terus langit bumi jawab kolata atena tau'in. Coba kalau kamu jadi Nabi Adam
Susahnya apa tanah bisa ngomong? Wong madam pinter ngono ya baru kae tanah. Materinya dari tanah. Lagi pentingnya ingatnya terus nah Allah itu ansa'ala Allah. Dan aku kan gebut ki iso, ora ngarang. Senajan tuh pikir ya ora iso padha wae. Awale ra iso. Tapi ra usah gedeng sing ngajak mikir lho. Maksudku masalahnya kan dosen sensitif, tenan gedeng wong. Kuarit dengan apa? Coba mukjizatnya Quran itu di mana? Ketika aku mau terus tahu, mau pengiran jelas ngajak kita berpikir. Manusia kok nganggep aku ra iso, nangekno sangka kubur hanya karena wis rupa wa ya romim karena sudah kan. Mbok yo eling yo hal lagi ansa'ala awal. Wis sadar wong ngaji Quran semangat musik susah. Rasa gak ora iso. Sithik. Sing nambah iman. Wong aku mau tenan itu akhirat tak protes nek wong swarga disiap. Ora kok perkara apa-apa, ya ora ajar tenan. Sopan maksudnya. Maksudnya nggak sih ragu ngaji, saya gerung ngaji ya, gak apa-apa. Saat Quran, kamu sangat terkenal. Saat Quran sudah menamakan dirinya hujjah. Hujjah itu logika yang mengalahkan. Ya jadi hujjah itu logika yang mengalahkan. Makanya Allah sering bangga, nahnul ghalibun, kita pasti yang menang, yang mengalahkan. Kemudian Quran buat cekel kue jadi jimat. Nanti duit wakiah, sempat makan wong rokat. Pokoknya itu Quran ono kasihate dewe-dewe. Buang udah dukun. Kok tak lawan sing kelakuan. Maksudnya sing jenis iki Gus mlebu swarga. Kok tak lawan. Sing jenis iki maksudnya mendukungkan Quran. Belum ngaji. Oh tak lawan yakin ta, Pak? Juga aku nara tak lawan. Aku marah betul kan. Coba logika Quran itu semudah itu, segampang itu. Kita tidak menuhankan Yesus, tidak menuhankan Fir'aun, tidak menuhankan Namrud itu gampang. Ayatnya ya kalau wani jadi Tuhan, wani berstatus pelakos samawati wal ardh. Apa Fir'aun lahirnya di mana coba? Di bumi. Dulu mananya? Di buminya. Yesus lahirnya di mana? Bumi. Ya sudah, itu kan gampang. Sehingga semua ayat, itu rasa ayat kulhutok. Selama ini orang darani tauhid kan mau ayat kulhutok. Masih ada ayat kulhu semuanya di kemampuan tauhid dan semuanya mengarah tauhid. Termasuk ayat wawal ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya dong ya. Dong. Paham? Untuk mulai harus. Oh, jadi wali berarti. Wali fokus, wali murid, wali amri jelas orang pejabat. Wali nikah ya kamu skipai. Mana mbak akan ngobrol kadang belum. Kalau gue wali asli nawa. Jadi kalau kepengen sangat, kalau rindu gue pengiran sangat kangen gue pengiran. Kepengen wong bangga dan gue Quran. Caranya dia. Aku rapat alim alam. Setidaknya tak temurip. Urip no misalnya kira paham bahasa Arab logika nih mau. Allah itu kena apa kok nyifati dati kolak itu juga yo syaratnya pengiran itu sedisong. Gawe bumi. Sudah Yesus lahir di bumi berarti ra pengirannya bumi. Mergo pengiran wis di pengiran dhisik di pengen. Kan pengirannya cilik. Dilahir. Fir'aun ngono, Fir'aun di bapak di mbah di ibu. Karena Fir'aun pengiran dulu dia tambah. Sesuai kan iman. Kue barang nona aku mati rasa wedi. Mereka mau. Zaman aku mani tidak siapa-siapa. Mani mah rasa pola. Zaman ke mani agak iso pola. Jadi menu iso pola, iso utang, iso bodoh. Mulai pun orang pola itu ya seneng. Kita orang kudroy pengiran. Saya kok pola yang pinternya. Bodoh ini wong sa Indonesia. Nasib tokoh-tokoh besar sekali bodoh ini kan mudik ke lokal. Malah nih rai so dosane tokoh be rakyat. Mesti akeh tokoh mas sekali bodoh niku. Nah, ana tokoh dunia. Satu ya. Nah, sampe dadi tokoh engko sekali bodoh niku. Sampai banturan. Cuma api mau sekali api yo. Satu. Mana enak dari pejabat sekali api dirasakno. Satu. Misalnya Gus jadi presiden mutusno BPJS Indonesia ngrasakno. Tapi sekali semua lah ya Pak. Indonesia. Pokoknya dari tokor. Aku kan enggak bener usah upgrade. Salah ya. Salah.
Benar lah, benar. Jadi tak warai itu, kue kudu iman tenan di Quran. Dia gawe para ulama dia sing darani Quran ku kabeh mujis mana nih om? Jadi ku ra kudu surat-surat kaya kudu surat apa semua ayatnya. Caranya piye? Caranya tadi ketika kita mau cokolat kau coba monoton karena terus yang saya waktu khawatir tak kamu bosan, mereka sering orang lapar. Kalau kalian tak tobat mau saya, wes jujur ya. Barang ngamuk tenang nanti mau ngamuk ya ngamuk tenang. Wah tak dulu cuma cokolat untuk kira wali-wali perkara itu. Diam-diam aku yakin. Saya biasa mau cokolat, mau saya yakin langsung. Tapi nak ayat terlalu aneh. Jangan nangis. Dari pengiran ayat itu jadi beda-beda. Tapi caranya ngono tak iman lo ya. Ya masih balik lah. Orang balik ke podang. Sing kodang nang Qur'ane kok lama jelas ana ayatin bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Ora ana Qur'an fi suduril muballighin ora. Sing ngono iku ora nyindir lho. Bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Utul ilmu itu berapa? Terus itu yo lama meneh. Itu lama. Mesti ramal ya. Orang gue kan ini jumlah beberapa soalnya mau balik sing lama, itu orang lama. Maksudnya orang balik alim jadi orang alim sing pidato, tapi statusnya orang balik wah lama sing pidato. Orang balik kan memang statusnya yo beda. Kayak aku misalnya di toko orang alim sing duwe toko, tapi nak orang keduanya duwe di toko aja bakal toko. Gak ada status liya, beda. Ngomongnya mulai kok apa bedanya? Soalnya aku wong alim, dia toko aja wong alim. Tapi nak orang alim di toko aja uring beda. Orang wong alim kok kerso pidato, bal bangun jadi wong alim sih kerso. Nek aku tuh Yus panjang lupa lah. Cuma lumayan tau bodoh. Tapi sebenarnya alim ya dirubah statusnya bang. Ulama. Atau apa nih cara statusnya? Kawan ya. Ternyata di bawah. Yang wibawa gitu berarti lumayan. Kalau tawarai. Jadi kan aku pengen iman tenang kalau iman itu loh iman. Nah ini saya ngomong dalam konteks sombong. Siapapun yang pakai Quran imannya akan kuat. Caranya berpikir tadi. Allah itu menolak pikirannya Asbin Wahil yaitu tadi apa awalamnya Rabbisana anna khalaqnahu min fatin fa idza huwa qasim mubin terus wa darabalana masalau wa nasiya qala may yuhil itu ma wa yarumin. Itu semua kitab Asbabun Nuzul. Bukan satu dua semuanya. Itu menceritakan kasuistiknya adalah As bin Wa'il itu datang ke Rasulullah membawa tulang belang sudah membiru terus diperkes fafat tatahu apa? Fafat tatahu kira-kira cara Jawa apa? Kremes terus jadi debu terus disauro kanjeng Nabi ya Muhammad apa kamu mengira seperti ini Tuhan bisa pengirannya utak pembunuh wong zaman rawono sama sekali wae tanpa materi aku iso omongannya sekarang ada materi makanya Allah bangga karena aku sifati ansya'a Allah jadi Allah lebih bangga kamu mengatakan bumi ini apa? Bumi adalah wujudan ba'da alam takul bumi ini diwujudkan setelah anda ada jika nanti kalau ada bumi rusak sekali lagi itu rusak ekosistem rusak kita masih gampang mengifati Allah mampu membuat seperti semula. Misalnya jati buat tebangi, Allah iso gawe bibit. Iwak buat tebangi, buat ilangi, Allah iso gawe kandidate atau penggan. Karena dari awal pancen ansyaha awal amar. Mulai kira sakwa kena ekosistem rusak sebentar. Yo kiamat bersari pengiran, asal ekosistem rusak awal kepedadani yo gampang saja. Kayak sistem tubuh kita kan ada sistem metabolisme kalau rusak ya ada diganti. Artinya Allah punya kemampuan cara kan? Soalnya mati ya terjaga, tapi kan tetap Allah mampu. Mergo ansyaha awal amar. Saya kira kayak di kiamat, karena dunia rusak lo kiamat, rusak zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Rusak kok. Jadi saya kira Islam percaya kiamat, mergo dunia rusak itu zaman rusak lah, awal rusak lo kiamat yo. Kalau rusak mana kok raro?
Dong nih, wes iman. Coba tuh kalian ini aku kayak gelas mas, gelasnya cek utuh cek wapi. Hancur orangnya terserah aku sekali tak godang tak paru yo, terus saja. Lah tapi nak gelas itu tak barno. Para analis, para pengamat, wes pulmu, wes kena panas, suwi, wes rupanya kok murui suaya pecah. Zaman ini asli lah, zaman rupanya pecah lah. Aku betul pecah yo, pecah. Mulai dari pengiran kiamat tuh yo, karena aku dari pengiran. Berarti rasa ngeteni ekosistem. Wes dong iman, dong ya. Awas, sini wong. Bukan ngetang harga berapa kau? Aku tahu ngaji benate. Lah toh kita kok ngono. Oh aku sing isin, kan? Tak terang jelima. Pak, daripada aku sing isin terang apa? Jelima. Kok KTP ki Allah. Wes ora usah tersinggung apa ya, Pak? KTP ki Allah. Jadi tauhid itu dimulai dari ansyaha Allah. Nah ayat yang sama itu diulang-ulang sama Allah. Kadang gergajan Allah wallazi ya beda'ul khalqa. Jadi ya beda'ul khalqa, Allah itu zat yang memulai menciptakan. Karena itu yang kelihatan Tuhan lain tidak bisa. Nah ayat ya beda'ul khalqa itu podo karo ayat ansyaha Allah. Wes dong. Awas yo, mau coba paham dulu. Wes maju. Ya apa awas kok tempat. Berarti ayat wa waladzi khalaqas samawati wal ardi bil haqq ya wis mukjiz. Maka dengan status Tuhan pencipta langit bumi, maka Yesus tidak masuk, Namrud tidak, dan semua selain Allah tidak. Berarti ayat ini ya setingkat ayat qul huwallahu ahad, sama-sama menjadi tauhid. Ya dong ya. Alhamdulillah sedikit. Mau lagunya tak mulai tapi bisa nonton. Mereka ngerevisi lagu ini kok elek. Itu penyanyi. Aku ini perlu. Oh jadi. Jadi orang nyinggung. Jadi apa perbu wayang ngaji sebenarnya orang tak dibaleni pokoknya orang visi saya asli tapi itu ya saya kira buka mungkin geliyor betul boleh kurang ajar betul ini lagu sufi. Jadi ini wapik secara apa sufi. Kalau orang belum penampilan atau sendiri itu hati wah. Ini hadisnya wah. Udah pikir ya sih usah ini. Jadi kalau sering nangis tenang yakin. Sampai orang tersiksa. Kalau orang senang di tamu, apa ngaji? Saya itu tiap ngaji minimal harus sendiri buat. Ya paling lama. Bukan karena aku pengen nopo semedi kok. Saya itu kepengen. Wong koyo ulama dhisik ngerti nek Quran ku mukjiz. Lah carane ngerti nek kuwi kan yo angel. Nek aku ulama wis pinter paham dhewe, Bos. Angel paham no wong. Ono sing tedunya, ono sing ngaji mu hiburan, ono ngaji timbang nganggur. Paham no wong sing kene ku piye. Ono semane noto ita itu. Kalau nama itu gelem itu mati kaji Nabi. Nabi pesan, ibu matku cung ibu rumah. Akhirnya kalau pikir paling banyak saya tawasul sama Abu Bakar Al-Baghdadi, gurunya Imam Harman. Jadi bagus sama Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji sama Imam Jawa. Harman, Imam Harman itu ngajinya sama Abu Bakar Al-Baghdadi. Itu dia punya karangan beliau Ijazul Quran itu pernah tak bawa ke Ka'bah. Termasuk kitab yang saya sinau di depan. Wah itu hebat kan. Daripada kesinau dewi tidak nerkit, kita tak warai. Itu Gus. Orangnya tuh santai. Mengalir wajar. Banyak orang alim mesti murid orang alim. Mengalir itu tes tenang bro. Bangun bener di murid Gus Narsi, Gus Sofu, bener Bang Super, bener di murid Bangun. Dan Alawi sudah bener di karek aku. Ini Lalu coba Imam Harman, siapa sih naruh alim Imam Harman? Dia boleh coba.
Fokus ngarang alim Ibnu Hajar al Asqalani sing nyarai Bukhari. Dia murid Zakaria al Asqalani. Dia murid Ibnu Hajar al Haytami. Dia murid sing ngarang murid. Makanya sing ujinya ini ya aku. Tapi mau ngaji kudu ikhlas. Dia murid alim rada alim mau alim kudu mau. Jadi ikhlas aja rasa karep macam-macam. Mari kecewa ya. Soal kecerahan ya. Beda kok gampang kok. Nah ya sudah Abu Bakar Al-Baghdadi yang semua ayat Quran itu mukjizat atau Quran ya seperti mukjiz. Nah mukjiz itu apa? Ajazal khalqa anil ityan bimisli. Memang semua makhluk tidak bisa anil ityan bimisli. Nah terutama min haitsul aqlu wal hujjah kata beliau, bukan masalah susunannya, tapi al aqlu wal hujjah. Ya tentu susunannya itu luar biasa, tapi itu nomor 2. Nomor 1 adalah min haitsul aqlu wal hujjah. Nah sekarang orang itu yang balaghah itu hanya memahami secara not atau fasilah. Akhirnya dal kabeh. Padahal itu nyuwun sewu aslinya keliru. Sing ngomong iku rapati apal Quran lho. Ayat Quran itu tetap note ra padha, cuma karena konstruksi akal itu cukup, maka enggak apa-apa. Ya ora padha. Misalnya iku kan tepaan kudu coba misalnya sing terkenal ya. Wadhariyati darwa yang kewa kan. Falhamilati mikro wis akhire apa? Roh. Ayo, waduha wal laili idza saja akhirnya jid ma wadda'a rabbuka wa ma qala Allah. Ayo. Aku anak-anak ora apa Quran do kecangkeman. Ayo contoh apa yang terkenal? Sebenarnya jarang yang artinya tidak semuanya itu sesuai apa? Fasilah. Tapi karena kekuatan akal orang itu lupa terus dengan konstruksi itu. Saya lagi tentu urutannya sudah mukjiz karuan min haisul najmu mukjiz, tapi yang karuan mukjiz adalah min haisul akal. Karena Quran jelas ngendikan qul falillahi hujjatul baligh. Jadi yang konstruksi paling penting adalah adu logika, adu argumen. Ya kayak tadi misalnya syaratnya pangeran gawe langit bumi. Apa sing mbok arani pangeran gawe langit bumi? Makanya Allah nak gojlok Fir'aun, gojlok Namrud tuh ning Quran sederhana. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Apa ke pangeran piye? Saraku ya gawe langit. Bahkan wala khalqa anfusihim, bahkan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ayo jajal muni bisa gawe jenggote. Iso. Toh hadir ra ngene iki iso gawe ra ngene. Iso gawe lesane ahli pidato. Ora iso. Lahir yo beli ngerti-ngerti mubalek kan ya. Terus beli ora maksiat, dolanan kok memeca cilik. Jadi malah pengiran anggota Islamku gampang. Ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Barang pengiran di bukti ini. Saarku ya ora gawe langit bumi. Kayak aku misalnya gak coba, barangane alim biasa saarku ora tau maca majmu. Kecuali majmu sarif. Makane kalau bocah pengaliman. Saarku nak pidato ya omong tok atau mulang kitab. Kan ketara. Kemudian Arafah diwaca nasab min. Malah antar wong alim kan konangan, iki mau dadi min. Kalau karo kecelakane wong alim piye kafir kok kupron. Iku piye masjid gitu. Tapi aku ora malah tangkep. Cara antar wong alim kan ngerti. Antar wong alim itu tetep ngerti, Mas. Maksud di sembunyiano. Misalnya orang mau Quran, orang ini ketara reso ngaji. Fala ya zumba kaulu minana alam wis ketara reso ngaji. Ya harus wakaf. Fala ya zumba kaulu itu harus wakaf. Jangan menyusahkan kamu apa kata orang-orang kafir. Yaitu komentari kamu tidak rostul. Wakaf titik. Kenapa kamu tidak perlu susah? Kata Allah inna na'lamu. Islam Muhammad itu tenang, saya tahu apa yang ada di hatimu. Jadi nana lamu itu orang makalun kaule kaulum. Tanpa ngocok langsung kesana nana lamu itu makalun kaule. Berarti ini jangan susah oleh perkataan mereka. Perkataan mereka adalah inana lamu itu bahaya betul ya. Mau bahaya sekali. Itu wakof kopi jadi. Wakof elek, masalah semua elek. Itu waktu gale wong wakof inna wa ala istaqi wakof itu bahaya. Berarti Allah tidak punya rasa malu. Jadi antar wong alim mesti mulai hati-hati. Terutama sing pidato-pidato paham ya. Mulai bener pulaan wis bener. Maksudnya orang ini biasa. Orang pulaan. Boleh perbandingan elek.
Ya jadi ojo wakaf nih tetap sedihlah wakaf pala yang sungka kauluhum kudu wakaf karena kauluhum itu adalah lastamur salah kamu Muhammad tidak rasul kita kenapa kamu nggak perlu susah Muhammad Allah ngadani inna na'lamu aku ngerti mat tenang aja tapi nak bawa langsung ke sana inna na'lamu omongannya mereka jadi nak terus itu jangan susah oleh perkataan mereka yang berupa inna na'lamu itu kan fasad secara makna apa? Fasad paham ya? Nah kecuali, tapi apa? Ngomong yasinan yang penting cepet ya aja lah, goblok ngaku, coba terus mulai rapopo masalahnya itu nanti repot, lalu kalau sungguh nanti kritik, rasa tersinggung baca itu ini kabel itu niat, ben Quran itu mukjiz kalau kadang semua ayat-ayat itu semua kita orang benar tadi wawalladzi khalaqas samawati wal arda bil satu ta'aluk ini apa ta'aluk Allah menciptakan langit bumi dengan tujuan hak itu juga benar karena tujuannya dipakai sarana ibadah. Berita bahwa Allah menciptakan langit bumi adalah berita yang hak, memang hanya Allah yang menciptakan langit bumi. Sehingga kalau Imam cerita tak delok ternyata pikiranku kode Imam Syafi'i. Jadi aku rosek, mergonya ya waras mau roh. Ternyata memang bilhak itu potensi sifatnya tentang pola dan berita tentang pola. Paham ya? Jadi ngomong-ngomong maca Quran kaya Imam Haromen ku kabeh berstatus mukjiz. Paham ya? Makanya didarani Quran dia al-mukjiz di aqalli suratin minhu. Bahkan surat paling pendek pun apa? Mukjiz. Ya coba misalnya kita ketemu Fir'aun ngaku pangeran. Terus bikin definisi. Lalu definisi Tuhan gimana? Penguasa. Penguasa apa? Penguasa langit dan bumi. Kowe saiki kowe wani gak nyemplung ning gone magma. Yo gak lo mati, pangeran Juwedi. Mati. Berarti kan magma yang menguasai Fir'aun, bukan Fir'aun yang menguasai magma. Tidak pangeran tenan, apa kan kun adem. Kok ini orang adem, dong hilang lah, bos hilang. Selesai kan? Yang mulai kabel ayat Quran itu per ayat itu nopo mukjiz. Ileng-ileng nopo mukjiz. Nah sedikit gua pernah itu macamnya jabrak. Maksud lo ngeten, oke, tidak ada orang sempurna juga. Tapi jangan menafikan orang yang berusaha mengenalkan mukjizatnya Al-Quran. Waktu sampai kita berdua, neng pepatah kok anasu ada rumah jadi manusia musuh barang sing ora. Oh, hampir arah atau anti cuma gue anti politik apa pokoknya rano sing gila. Tapi gue rasa anti nak orang ulama sing politik PP itu sing jogo aspirasi Islam. Gue rasa mengirikan ya tuh anti sing militer sing mati dungannya sing militer. Kalau kalau rata tetap pidato gue hormat tuh nggak. PP sing gue rame dari Islam. Orang bawa kakek kota Islam gue si Ari Islam si anak gue cuma apa? Iku ada nanti. Aku nak terjemah rame Islam di apa yo? Besok rame. Gawe rame Islam, sing hasudnya. Hasud. Besok gak rame. Ya dengan pokoknya dawe siapa tadi ya? Aku gak bakal dan Quran itu mukjiz dan itu cukup apal lu surah per nanti ketemu ayat lagi kolako ya kalau suwon siapapun yang ketemu ayat lagi kolako dan itu diulang-ulang maka akan menghujam di hati kita itu memang sifatun farikotun benal ilahil haq wa benal ilah sing ghairil haq. Jadi agaknya lafaz kolako itu satu sandi, satu kata pemisah. Iki loh pengiran, dia bu kolako ikhrok bismillahirrahmanirrahim tadi kolako lana lihat pengiran orang kolako berarti orang pengiran jelas kan? Bon buat Quran terus lagi dari pinter kok. Buat Quran ini ngasiro, tong ini ngasiro bisa. Buat Quran ini ngasiro. Sekolah nalikane dawo sopo Ibrahim di abi mari bapak Ibrahim. So paman Ibrahim boy bapak mungkin pulau terang. Azar rupane azar. Buat kata azar lakop bumi lakope abi. Buat muhu utawi asmane azar taruh. Kalau semua taruh, ada roh dan kalau semua taruh, mosong. Kata rumah orang semua taruh, orang semua taruh. Nah taruh ya taruh Jawa itu. Nanti kita pulau itu taruh kalian taruh. Kurang gak ada kitab nasab nanti Nabi Adam. Kenapa nyilat?
Tapi kowe nasab nanti bambu itu merah rong arahnya. Pokoknya kapal nasab biasanya habis kan dan gambarnya kan membanggakan. Aku ada rapal terus. Demenisen kok terakhir bahkan 56. Bosolah borat ya Mas. Nanti kayak habis ulama kan bener terus Mas. Jadi kan enggak masalah apal nanti. Aja aja bapakmu ke sholat. Oh, bam. Ojo takokno sekolah. Yo to. Jadi angin ngomong. Coba orang itu gue tuh ngetong gue coba. Sembunyi. Nyorok. Jadi udah nyorok. Saya usah serau. Rasa nilai ya. Taruh ya. Semua uang taruh total. Atat tafidu asnaman ali. Atat tafidu noto ngalap panjenengan asnaman di biro-biro lo balap alihatan yang sesembah. Tak buduhan ketika jumpa panjenengan yang asna. Kutai jawab atat tafidu itu istifham taujidin istifham kanggo melehno. Maksudnya melehno mosok berholo sing kuatu kok jenengan sem. Lah kata mosok itu jeneng istifham apa tahu. Ini satu mendengsun aro ngerti insun kain jenengan to kain sira wa makalan kaum sira tak tingali bitiko dia sebab ngalap apa asnam dadi pangeran nggih mesti ngalap ittikhadil asnam ali kata maknane kudu sapa dadi rujuk model basuber maksudnya apa ittikhadia ittikhadil asnami alihatan dengan menganggap apa berhala sebagai apa Tuhan. Saya melihat engkau itu fidola, untuk melihat kamu itu fidola dan dalam kesesatan aril haki saya barang hak mungkin yang kamu banget jelas bayinin saya banget jelas. Terus tentang aja kalau terang sedikit. Jadi begini ini supaya ada kontroversi. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah dan punya guru kayak Bangun, kayak Bapak, kayak guru-guru kita semua itu semuanya pakai hibah dan berjanji. Pokoknya tenang, ini sesuatu yang ringan, tidak sebenarnya tadi. Kalau lagi ya kita ini semua kan pakai hibah dan apa berjanji dan itu kita terbaik dalam agama. Kalau lagi itu kita terbaik. Maksudnya terbaik itu sepuh. Bahkan Habib Ali yang punya Simtud Duror pun ngakui kalau awalnya terinspirasi dalam Simtud Duror itu terinspirasi kita tahu hibah. Makanya kita harus pakai dua-duanya. Tengkang beri kita model pulau ya pakai hibah, ya pakai Simtud Duror. Nah meskipun sudah beberapa bed ya kita pakai karena itu karangan Habib baru sekali. Tapi jangan membuang apa hibah, karena dulu Habib Ali ya pakai apa. Nah dengerin, terus kualitas sebuah karangan besar itu kualitas itu memang di tukarannya. Jadi karangan punya butuh tukaran, agak merusak, agak kualitas. Sebab itu saya berkali-kali bilang tafsir Jalalain itu narasi di Quran sering bilang roddun di qaulihim, roddun di qaulihim. Bahkan Allah piyambak sering mengerat atau menolak statement yang dikeluarkan orang. Karena sebuah karangan itu ada kompetisi. Ojo koyo saiki, karangan Cina harus profesi. Ada yang dokter kemudian ngarang. Jadi gak ada masalah. Kamu memaksa ngarang, makanya itu namanya apa? Cina. Gejarannya alim ngarang itu jenisnya apa? Cina. Tapi kalau dulu enggak, ulama dulu itu orang yang rescau atau resah terhadap keadaan, terus ngarang sebagai solusi. Makanya semua karangan itu roddun. Nah. Tiba itu dikarang sudah agak air-air ngomong aneh. Dulu Nyun Sewu belum ada Wahabi, belum ada Salafi, tapi ngomong aneh itu sakit. Jadi aku berpikiran nak babai Nabi itu tidak Islam. Paham ya? Akhirnya dikarang oleh berjanji oleh tiba. Carangannya ngarang sangat indah. Mulai babak tufaku wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutin terus wasumi afi subihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ala. Terus terakhir dikarang. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Salah lagi. Kenapa nasab-nasab ini kalian? Wa kaifala wa sayyidul akrabu sallallahu alaihi wasallam wasiqatuhul muntaqa. Nabi itu ibarat mutiara yang bersih yang indah. Masa mutiara yang bersih dan indah kemudian lewat rahim-rahim atau wadah-wadah yang berlepotan dosa. Kira-kira dianggap goblok gak ada kok mutiara yang tengah barang sing kotor. Kalau Nabi itu mutiara pasti lewatan di tempat-tempat yang bersih. Nah itu terus paham. Nah, zaman itu sama yang berpikir negatif, terus dikarang itu.
wa kefala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitatul mutaqwa. Maka terus nasabun tasawwulah juhula qalladat hanujumal jazaa. Jadi ini nasab yang ibarat untaian muti ya, karena Nabi kalau bersih pasti lewat nasab-nasab yang bersih. Diba ngerjaksikan yang maknanya sama, yaitu nenggone kalimat walam yazalillahu ta'ala yunaqiruni minal aslabit tahirati ilal arhamis zakiyah, dan Allah selalu memindahkan saya dari aslab yang suci ilal arhamis zakiyah ke rahim yang suci, hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qad. Paham ya? Itu guru-guru kita pakai dia sudah kita pakai. Soal sing bid'ah siji mungkin rafa. Utawa sing maca kuwe terus gak menarik. Loh, saya ngaji ini di Jogja, banyak orang yang dulu mengharamkan tiba. Setelah ngaji saya, loh haramin yang tiwong sejarah biasa. Karena yang baca saya dan paham. Ya yang ngaji. Bahkan orang saya, bagus saya ini ngaji tiba, yang dulu saya haramkan. Nah, ini pertobatan ya, ada tobat dulu udah tahu aja. Atau dulu yang baca yang keliru sehingga saya mati ya keliru kan. Tapi kan itu jimat. Tiba pokoknya gue apa yang jimat ya. Lara paham tuh. Kue mantra kan? Gue jangan ngaku ya usah. Tapi ya lumayan di Bang Ramoco. Diba itu di Karang sudah ada proses perdebatan, yaitu wis ono sing ngundung Nabi ku babae ora Islam. Terus dikonfirmasi wa kefala wa sayyidul akram sallallahu alaihi wasallam wasitun. Kowe kok darani babae Nabi kafir piye? Wong iku diliwati mutiara yang suci. Mosok mutiara lewat tempat yang berkotak. Wes jelas ya. Wes paham? Nah, kemudian ada masalah secara tarikh. Ibrahim di bapak Azhar. Pilihannya apa? Satu, Azhar itu enggak bapak kandung, tapi paman cuma diistilahkan bapak. Tapi itu resiko secara lugat, karena umumnya bapak itu taruhan awal adalah bapak kandung. Maka dijawab oleh ulama-ulama, ketika masih ada An-Nurul Muhammadi, bapaknya Ibrahim itu tidak kafir. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Nabi Ibrahim, itu baru terjadi kafirnya Azhar. Paham ya? Paham ya? Jadi kamane, karena kalau pas masih ada Nur Muhammadi aman. Setelah Nur Muhammadi ini pindah ke Ibrahim, berarti Azhar ini kan kosong tanpa Nur Muhammadi. Nah, itu baru menjadi kafir. Tapi tetap ulama-ulama berkeyakinan tadi cara berpikir yang diliwati Nurul Muhammadi tentu semuanya minal aslabit tohirah ilal arhamis dong ya. Jadi mulai ngaji, mulai kadang-kadang kiai itu harus motor tiba berjanji. Kalau sering motor, santai-santai kalau sering tak terang, termasuk gue ini mau nganggur. Maksudnya bener loh. Nah, kenapa dulu kubu sebelah dari ikubit adi kira motor ini ku mantra loh. Saking gak pahamnya mereka, wong NU bertundangan nyanyi pun maulah ya. Itu sangat hati konsol. Pak Bak itu doa mau makan. Bagi orang yang nggak tahu itu macam dikira. Lah, saya mau coba nggak jadi orang roh. Misalnya orang NU lah diguri-guri akhir mau layak oleh Pak Yaman. Jadi belum tenang jemputnya kita yang tenang. Orang yang mau layak soal layak. Oh, ada itu aku bilang sopo. Ayo nyata lah itu ngomong lagi. Ayo jawab. Agar MC ini mulai soal pikiran sendiri. Apa ditakoi? Sing takoi ibu sebelah bapak itu doa makan. Apa yang menurut aku? Nah, diba itu nasibnya itu, diba itu nasibnya itu. Barang lotong jujon rang itu terus banyak yang minta ngaji saya tiba. Padahal aku sebelah sana, sebelah sini, sebelah kok ada. Karena dia indah, ternyata itu bagus. Apalagi saat di situ kan ada nyifatin Nabi kan. Wa ahli wisata wa yarfa'u taubahu wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah. Nabi itu menjahit bajunya sendiri, kadang yang nyapu sendiri. Mulane kula nganti sakniki biasa nyapu jamban. Saya nganti saiki biasa masak anak kula gambar gambi dan biasa. Karena Nabi wa yasiru fi khidmati ahli bi siratin sariyah, selalu mengkhidmati keluarga. Takono bapak dalam saya sampai sekarang biasa.
Karena anak saya ini tak kira dia kalau malam ya orang tamu-tamu gue sampai kongkang itu kiai amatir. Kiai kebutan. Kesuwira mulya. Wes tak tersinggung aku tanggung jawab. Angel gampang. Ngono nak sepuh pantes apa? Kowe iki roy-roy brewo. Ayo kamu nih bahasa sing brewo. Orangnya obrol ya, mari dosa ngrasa wong ya. Nah ning arep agak ngrasa. Lah nek dene ra iso nuntut aku nuntut kowe akeh. Kali Tuhan aku coba karena ikhlas akeh. Ora apa-apane. Coba salahnya Diba itu gimana? Dari awal misalnya nerangkan wakilan, misalnya lagi dari Nabi, beliau lahir ketika di kandungan segini, bapaknya ketika terus waktu Nabil Abwal gini, bapaknya itu kabudut ketika terus lahirnya gini, walama tamam hamli sarori ala masyuril akwali Maryam. Itu kan detail sekali. Ketika hamil 2 bulan menurut tahun paling keren. Ala arjat apa walama tamam hamli sarori ala masyuril akwali Maryam. Itu kan mau kocok sejarah. Ketika Nabi umur 2 bulan dalam kandungan bapak Tufiyah bin Madinah di Abu. Bapaknya meninggal. Kenapa kak kemudian di Medina? Bahkan kodis dan nakwali dari Ali menonton Fatin karena jenguk keluarga ibunya. Sejarah yang haram yang dipan. Padahal orang-orang kubu sebelah kan ya baca tareh. Cuma bahasa Indonesia kan. Akhirnya itu gak haram. Saya bahasa Arab. Haram karena ngiranya. Ya adalah ngasih moco gaya deh gaya. Foto kan. Waktu kamu kan bilang sopo. Ayo aku bukan bilang sopo. Mulai marah ini motor model mantra ini. Nah tapi masalahnya motor apa? Terus kami tinggi, misalnya wasami ida waterti Muhammad dan namakan Muhammad maknanya orang yang terpuji. Kenapa demikian? Karena banyak perilakunya atau semuanya perilakunya terpuji. Kalau satu matruba karena semua perilaku Nabi terpuji maka namakan Muhammad. Terus harami pun tinggi. Ketika ditulis Muhammad Haikal Al-Insan Al-Kamil diterjemah bahasa Indonesia itu udah haram. Tapi kenapa teks rujukan Muhammad Haikal yang bahasa Arab menjadi haram? Hanya karena bahasa Arab. Akhirnya nadanya koyo. Apa? Salah sing dia. Yang jelas kita semua ikut salah. Orang mulai yang sana, ya orang mulai yang sini. Lalu gua kepengen meskipun berapa kadarnya gua sering marah ini. Awak jadi kadang pengen pasangan mau terlibat. Tuan kuatir tua ini terus pasangan nanti anak bujur. Malah busok. Itu kan aku lo sebagai pasangan nanti tiba. Mesti sing posonan kuatir. Kalau orang masuk kiai menarik kiai keramat. Tapi kan keluar orang najus. Terus juga alasan. Kiai Mansur tinggal bujur ini kiai Habib. Pemerintah unik. Bujurnya orang gue yang dibuka gue tahu. Wah sangat sih. Malah dosa kawat. Kalau biasa loh, kalau ngaji pasaran di Jogja tak tahu itu sih. Lo kok ngawas? Mungkinan kiai kok pas enak ngaji. Boleh nak pas tanggal loro di korposo enak ngaji. Wah bodoh ini ngomong panas. Rumah aku boleh ilmu. Dari waya bodoh ngaji kok ngomong ayo. Anak jalur labi bojojo enak ngaji apa gitu mah jajal pasangan ini tapi itu sapu wakai oh banyak tuh niatnya tuh dirapati bener tajam kan nanti ngaji dari pikiran aku nih ngaji dari juga Diba kok haram loh bilang lalu terus mati ya. Karena kita ini di Karang sudah bentuk perlawanan terhadap paham itu, makanya terus mati-matian oleh Karang Diba, apa? Berjanji. Nasabun karena Ali bin Samsid juga ronwang falak kuamu tuh. Terus kuah Diba mana aktif? Kuah begitu mereka temanya mesti tukaran.
Sampai saya berjanji muni apa? Wasumi afi sudin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Apa kok nanya Abdul Muthalib nanya pusir babai iki tau ngono anak putune maca tasbih ngene. Mulane wong Quraisy ngenteni lahire Nabi mergo krungu. Wong Quraisy agak ora Nabi, wong jahiliyah. Tapi babai Nabi wis krungu nek ana sing maca tasbih. Mulane Abdul Muthalib wis rapati ketika Bani Abi Samsin do kerja ning Syria, Abdul Muthalib ra kerja mergo ngenteni Nabi. Hasil mau meneh. Mohak apa meneh Abdullah suwe parah. Sing Bani Abi Samsin akhire suga-suga iso akhire dadi Bani Umayyah. Sing Bani Hasyim ra iso suga, Mas, mergo krungu takut gawe Kanjeng. Do menen. Kaya opo yo nak wahyu gak iso. Wong urung lahir kok wis do kudu dadi wasumia bisulli Nabi sallallahu alaihi wasallam Ucap ora tau. Lah wong cerita nasab kan to gale mendingan wah misale Mbah bin Nur Salim bin Nur Sam bin sapa wong ngomong nasab kok haram misale Afif bin Qusay harame ning ndi lho Bapak tua Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim kok jarane haram wong cerita nasab kok iki to gale bukan barane anak Megawati anak Soekarno harame ning ndi harame mergo bahasa Arab mau diwaca kok ya mbok ora malah terus harame ning ndi jajan coba, pernah buku pidato ya. Ikan yang mulut itu. Ya tak sangon itu. Buat hasil lepas. Melawan sebelah. Lah kitab itu dari kualitas mutu itu nak ono rodu ya, makanya kena moto yasin tak terusnya inna kalaminal rodun di kolihim lasta mursala. Jadi kabeh kitab itu sekarang ono unsur rodun, jadi ono kompetisi. Biasanya banyak tulisan itu ditulis Sinaan. Jadi biasanya tekanannya kurang, kenapa? Sinaan. Penjalan kita harus arah, dan dokter itu beda dengan dulu mas. Misalnya Imam Ghazali ngerti orang belajar agama sudah kusalah, sudah malas-malasan terus dia ngarang aku ulumuddin, murid-murid aku untuk ajar lagi. Kami mantel lebih paham sebelah. Sekarang aswa ikut mukhriqah. Jadi us semangar loh. Jadi us karangannya us terang-terangan tukaran loh. Kita jadi suai mana nih berbeda. Mungkin kok ngobong. Era modern misalnya kitab karangannya Habib Ali itu karangannya Yusuf Anaban itu apa? Hujjatullah alal alamin. Karena sudah orang nggak memahami hujjah. Sekarang hujjatullah alal alamin. Jadi itu soal tukaran, apa? Apa yang orang Indonesia sekarang kalau kan orang mantel ya. Wong Arab itu banyak wong Jawa ya Jawa tak boleh kaya wong Jawa pakanane. Wong ki Jawa alim mantel ngarang kita iki ra ulo welut. Akhire ngarang kita jadi albel to. Warang dikarang dhisik iku kamuse gak warna mas gak full color. Tetep gambare welut. Ya, tapi tetap mutu, mereka ada perlawanan apa? Jadi apa-apa itu nak ada perlawanan juga. Maka kitab di Babar Janji itu ngalami seperti itu. Mulanya di awalnya setaris Babar Tufaru wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib wa ismuhu Saibatul Hamdi Khumidat Khisalul Saniyah. Mulanya nih gue Mekah nak haji, gue paham nih dia disunatkan masuk mimbabi Bani Saibah. Mereka Saibah nama lain dari Abdul Muthalib. Kenapa yang diabadikan Abdul Muthalib? Karena penemu sungai Zam-Zam. Jadi Zam-Zam riyen hilang. Ya penemunya kan karwan Hajar. Bareng hilang sing dipeli sumberan sing kependem Abdul Muthalib. Mulanya digo contoh alfiah apa? Wa man hafara bi rozam jama wa yundabul maudu mandubu billah distahar. Kabiri Zam-Zamin yali waman hafar. Jadi agar wong meni waman hafar bi Zam-Zam artinya apa? Abdul Muthalib. Lah iku semua perilakunya untung no wong Quraisy. Mergo wong Quraisy ora kekeringan mergo ditemukan air Zam-Zam lagi. Lane disebut waman hafar bi Zam-Zam wong sing ngedhut meneh sungai. Terus dia badekno dene Saibatul Hamdi wong sing wis sepuh Saibah sepuh. Hamdi ku perilakunya terpuji. Jajal tulis bahasa Indonesia terus kahar. Paham ya? Jajal tulis bahasa Indonesia terus kasih haram no buku sebelah. Mereka koyok sejarah. Barang ditulis bahasa Arab semua cok munik.
Wasmuhu Syaibatul Khamdi radhiyallahu anhu. Nada-nada ngono kan mesti berjimat. Ya dong, ya. Alhamdulillah. Masih dong ya. Berarti tiba haram toh? Semua haram. Orang nganggo nada. Aku kalau waca mau rumah yang kumpul paham ora kok itu ngono. Kalau waca tentang tafsir Nawawi masih langsung gampang. Nah supaya takdir yang tentang tadi itu siapa? Tentang bapaknya Nabi siapa? Ibrahim. Kalau waca ini tentang tafsir Munir itu di ayat itu. Kalau di kitab saya halaman 246 juz 1. Mungkin kalau kitabnya beda halamannya, yang penting di ayat itu apa? Di ayat itu. Kalau waca Bismillahirrahmanirrahim wa qala Ibrahim li abi Azar. Terus wa'lam anna jami'a nasasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahharun min ibadatil asnam madaman nurul Muhammadin fi aslabihim. Jadi babanya Nabi itu selalu terbebas dari kekafiran selagi masih membawa nur Muhammad. Jadi Azhar pun ketika bawa nur Muhammad ya tidak terlibat kekafiran sama sekali. Paham ya? Ketika masih bawa belum pindah ke siapa? Ibrahim. Amma ba'dan tiqalihi minhum fatajuzu alaihim ibadatul asnam wa ghayriha min sa'iri anwa'il kufri. Kalau terpaksa ada, itu berarti ba'dan tiqalin nuril Muhammad. Ya, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.